Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah IT Plannership akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami di tugas mingguan pertama. Dengan anggota kelompok, yang pertama Anissa Putri Daulay, Nanda Ambiah, Muhammad Arsya Fikri, dan saya Siti Fadia Arhaya Maswin. Untuk pembahasan yang pertama, akan membahas latar belakang pendidikan, kontribusi, tantangan, dan juga solusi dari tokoh dari teknologi informasi yang akan dijelaskan oleh Nanda Amir. Oke, baik. Yang pertama itu adalah tokoh dari teknologi informasi. Yang saya bawakan itu bernama Tim Berners-Lee. Oke, next. Nah, latar belakang dari Tim Berners-Lee, next. Nah, seperti yang kita tahu, Tim Berners-Lee ini adalah penemu WWW ya, teman-teman, atau World Wide Web. Sebenarnya nama Tim Berners-Lee ini adalah Timothy John, yang dikenal sebagai Tim Berners-Lee atau singkat TBL, lahir dari 8 Juni 1955. Nah, beliau pada tahun 1989 ia bekerja di CERN di Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Beliau mengusulkan proyek hypertext global. Nah, itulah yang disebut dengan WWW. Nah, jadi secara singkatnya, dia bekerja dan berpendidikan selama hidupnya dari tahun 1969 sampai 2008. Nah, sampai 2008 itulah ia menjadi Direktur WWW Foundation untuk mendanai dan mengkoordinasikan upaya-upaya untuk memajukan potensi web untuk manfaat di kalangan masyarakat umum. Oke, next. Nah, pendidikan dari Tim Berners-Lee. Next. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui, Tim Berners-Lee menempuh ada 3 tempat pendidikan yang berbeda yang ia tempuh sebelum ia terkenal menjadi Bapak WWW di dunia. Nah, yang pertama itu ada di Sin Mount Primary School. Nah, ini pendidikan pertama ia yang ia tempuh dari tahun masa kecilnya sampai 1969 sebelum ia berlanjut pendidikannya ke Emmanuel School dari tahun 1969 sampai 1973. Nah, di Emmanuel School inilah dia berpendidikan sambil bekerja sebagai kalau kita kenal sekarang itu sebagai pembantu dosen atau asisten dosen ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ia menempuh pendidikan di The Queen's College dari tahun 1973 sampai 1976. Nah, di sini dia udah mengemukakan teori-teori yang sungguh luar biasa untuk seperti hypertext global tadi yang sampai sekarang ini bisa kita kenal dan bisa kita pakai tanpa kita bayar gitu, yaitu WWW teman-teman. Nah, selanjutnya next, Kak. Nah, kontribusi. Next. Nah, bisa kita lihat sendiri di gambar tertera, World Wide Web sama dengan ada gambar dolar. Apakah saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apakah World Wide Web ini kita pakai dan kita bayar seperti aplikasi-aplikasi berbayar? Tentu tidak kan. Nah, kenapa? Inilah kontribusi paling besar yang bisa Tim Berners-Lee berikan kepada kita semua untuk membantu, memudahkan kita untuk mencari hal-hal yang berguna untuk kita sehari-hari gitu. Nah, jadi salah satu kontribusi terbesar adalah memajukan WWW dengan tidak mempatenkannya sehingga masih dapat digunakan secara bebas. Nah, Tim Berners-Lee ini diketahui tak menjadikan ciptaannya itu sebagai lumbung keuntungan secara finansial, karena memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan dunia teknologi, sosial, dan budaya manusia. Gitu. Next. Selanjutnya adalah tantangan. Next.
Nah, mengolaborasikan dan menghubungkan informasi. Maksudnya apa? Nah, tantangan yang baru dihadapi oleh Team atau tim Berners-Lee adalah cara bagaimana untuk mengkolaborasikan dan menghubungkan setiap informasi agar benar-benar berguna. Dengan kata lain, maksudnya itu membuat semua infrastruktur informasi memiliki format yang sama dengan dasar pembuatan webnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, next Kak. Nah, setelah ada tantangan yang kita hadapi, pasti ada solusi yang akan kita lakukan. Next. Nah, solusinya apa? Yang paling besar adalah menyediakan informasi seutuhnya. Nah, maksudnya ini adalah solusi yang harus kita lakukan ke depannya dari tim Berners-Lee itu adalah dengan menyediakan informasi seutuhnya kepada siapa? Ya pasti kepada kita gitu, masyarakat umum, tanpa harus ada ditambah-tambahi ataupun dikurangi gitu. Apa yang ditambah seperti kayak kepentingan pribadi dia, seperti membuat www dengan cara berbayar itu kan ditambah-tambahi atau dikurangi seperti itu. Next. Nah, selanjutnya adalah tema yang kedua yang akan disampaikan oleh teman kita, Anissa Putri Daulay. Pada Anissa, saya persilakan. Oke, baik, mungkin dilanjutkan ke Kak Siti Fadia. Pada Kak Siti, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Nanda. Selanjutnya ialah perusahaan di bidang teknologi informasi. Berikut dengan latar belakang, kontribusi, tantangan, solusi, dan juga produk yang dihasilkan. Pada pembahasan kali ini, perusahaan yang kami angkat adalah Microsoft. Hal yang melatar belakangi Microsoft adalah bagi berikut. Microsoft Corporation adalah perusahaan multinasional Amerika yang berbasis di Redmond, Washington, yang mengembangkan, memproduksi, melisensikan, dan mendukung berbagai macam produk dan layanan terkait dengan komputer. Jadi, perusahaan ini didirikan pada 4 April 1975 oleh Bill Gates dan juga Paul Allen. Microsoft merupakan perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia berdasarkan pendapatan. Menurut majalah Forbes tahun 2009 dengan penjualan sebesar 118,2 miliar US dollar. Kontribusi yang telah diberikan oleh Microsoft. 4 dekade lalu, pendiri Microsoft yaitu Bill Gates dan Paul Allen menetapkan tujuan ambisius mereka untuk menempatkan PC atau personal komputer di setiap meja dan di setiap rumah. 40 tahun kemudian, tujuan itu sebagian besar telah terwujud. Lebih dari 1 miliar PC sekarang digunakan di berbagai sektor di seluruh dunia, seperti perkantoran, pendidikan, hingga rumah tangga. MS-DOS buatan Microsoft menjadi dasar dari sistem operasi Windows yang mendorong PC perusahaan, yaitu PC yang dapat digunakan oleh siapapun di seluruh dunia. Melalui kemitraan dengan pembuatan PC, Windows menjadi OS PC yang mendominasi pasar bisnis dan rumah tangga di seluruh dunia. Tantangan akan dilanjutkan oleh teman saya, Arsya. Terima kasih Kak Siti Fadia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dari perusahaan Microsoft ini. Next. Nah, masalah atau tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh perusahaan Microsoft atau perusahaan terbesar dalam software menurut majalah Forbes tahun 2019, nah itu adalah tentang kurangnya inovasi dari Microsoft itu sendiri. Nah, perusahaan ini banyak menghadapi tantangan dalam hal inovasi dan membutuhkan strategi yang membantu mereka untuk mengatasi situasi bisnis ini, untuk terus bergerak maju gitu. Nah, mentalitas visi mereka yang tidak kokoh serta pandangan bagaimana dalam pengembangan suatu produk itu membuat mereka kehilangan banyak customer, banyak pelanggan. Nah, mereka hanya berpaku kalau mengembangkan suatu produk itu harus dilakukan sendiri tanpa ada kolaborasi dengan perusahaan lainnya. Gitu. Nah, Microsoft itu nggak menganalisis pasar mereka secara tepat. Padahal Microsoft sendiri itu menggelontorkan dana yang sangat besar untuk divisi penelitian dan pengembangan mereka. Nah, padahal seharusnya mereka sadar kalau perubahan yang besar ada atas suatu produk itu bukanlah yang diinginkan oleh customer, bukan yang diinginkan oleh pelanggan.
Oke, Kak, lanjut. Nah, apa solusi yang mereka pikirkan? Apa solusi yang mereka berikan? Next. Nah, solusi untuk tetap berdiri kokoh di puncak itu adalah Microsoft memiliki strategi untuk mengembangkan atau mengenalkan sebuah perangkat end user dengan tingkat keamanan yang lebih baik. Gitu. Nah, Microsoft memanfaatkan seluruh sumber daya mereka itu untuk mengatasi masalah keamanan yang ada pada perangkat end user. Nah, Microsoft menyadari bahwa mereka seharusnya lebih belajar lagi pada implementasi strategi dan segera mengatasi permasalahan sedikitnya inovasi yang mereka berikan gitu. Nah, juga mereka harus selalu dibekali pengetahuan terkini dan kebutuhan dan atas preferensi apa yang pelanggan inginkan. Gitu. Jadi agar mereka tetap tahan di puncak. Oke, selanjutnya. Nah, produk-produk apa yang dihasilkan oleh perusahaan Microsoft? Next, Kak. Oke, produk yang pertama itu adalah Microsoft Office. Nah, Microsoft Office ini adalah perangkat lunak aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS X. Nah, beberapa aplikasi dalam Microsoft Office ini yang terkenal adalah Excel, Word, dan PowerPoint. Jadi, banyak perkantoran bisnis ataupun pendidikan sekarang itu menggunakan aplikasi buatan dari Microsoft ini. Gitu. Next. Nah, selanjutnya itu adalah Windows. Nah, Windows sendiri adalah sebuah operation system buatan Microsoft. Nah, Microsoft Windows ini itu dikembangkan dengan menggunakan antarmuka pengguna yang grafis. Nah, jadi sistem operasi Windows ini itu user friendly, gampang digunakan oleh pengguna. Beda dengan operasi sistem yang berbasis CLI seperti Linux. Nah, Windows ini memanfaatkan celah itu, di mana orang agak kesusahan menggunakan operation system yang berbasis CLI tersebut. Maka dikembangkanlah Windows ini agar pengguna dapat mudah menggunakan komputer. Nah, Windows ini merupakan evolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Oke, Kak, lanjut. Nah, selanjutnya adalah Microsoft Edge. Awalnya dikembangkan di bawah nama kode Project Spartan. Ini adalah merupakan browser yang dikembangkan oleh Microsoft dan termasuk dari sistem operasi Windows. Resmi dirilis pada tanggal 29 Juli 2015. Browser ini menggantikan Internet Explorer sebagai browser bawaan dari Windows sendiri. Oke, lanjut, Kak. Nah, selanjutnya ada OneDrive. OneDrive adalah layanan komputasi awan yang mirip dengan Dropbox dan Google Drive. Ini memungkinkan si pengguna untuk mengunggah atau mensinkronisasikan berkas atau file ke suatu penyimpanan cloud dan kemudian mengaksesnya melalui browser atau perangkat tertentu menggunakan internet. Lanjut, Kak. Nah, selanjutnya adalah Xbox. Xbox sendiri adalah merek video gaming yang dibuat dan dimiliki oleh Microsoft. Nah, pertama kali dirilis itu tahun 2001 pada tanggal 15 November. Nah, sekarang ini Xbox sudah memiliki 3 generasi, termasuk generasi pertamanya. Lanjut. Kemudian ada Microsoft Azure. Microsoft Azure itu dirilis tahun 2010, merupakan layanan cloud computing dan infrastruktur yang berfungsi untuk mengembangkan, menyebarkan, mengelola, dan hosting aplikasi web yang berjalan di data center milik Microsoft. Nah, untuk Microsoft Azure sendiri itu menyediakan berbagai macam layanan seperti Software as Service atau SaaS, Platform as a Service, PaaS, dan Infrastruktur as a Service, IaaS. Lanjut, Kak. Nah, selanjutnya itu adalah Skype. Nah, Skype sendiri adalah sebuah program komunikasi dengan teknologi P2P. Program ini merupakan program bebas dan dibuat dengan tujuan penyediaan sarana komunikasi suara berkualitas tinggi yang murah, berbasiskan internet untuk semua orang di berbagai belahan dunia. Lanjut. Kemudian ada Bing. Nah, Bing ini merupakan situs pencari web yang dikembangkan oleh Microsoft. Bing merupakan bentuk reinkarnasi yang dilakukan Microsoft terhadap mesin pencarinya yang terlebih dahulu, yaitu Live Search, Windows Live Search, dan MSN Live Search. Oke, selanjutnya. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu startup yang berkontribusi pada bidang teknologi informasi akan dibawakan oleh teman saya Anissa Putri Daulay. Pada Anissa Putri Daulay dipersilakan.
Terima kasih kepada Arsya. Selanjutnya saya akan membawakan mengenai latar belakang, kontribusi, tantangan, solusi, dan produk dari startup yang akan saya jelaskan. Lanjut. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai startup Traveloka. Lanjut. Jadi latar belakang dari berdirinya Traveloka. Lanjut. Jadi Traveloka ini berdiri awalnya itu berdasarkan pengalaman pribadi dari ownernya atau CEO-nya yaitu Ferry Unardi. Ferry Unardi adalah seorang mahasiswa di Harvard Business School berasal dari Padang, Sumatera Barat. Jadi Ferry ini kerap kesulitan ketika ingin melakukan perjalanan dari kampung halamannya ke Amerika Serikat. Frustasi dengan masalah yang terus dia hadapi sebagai frequent flyer antara Amerika Serikat dan Indonesia, maka Ferry memutar otak dan mulai mencari solusi dan percaya bahwa kegundahan yang dialami akan bisa menjadi sebuah bisnis yang besar. Lanjut. Kemudian Ferry bekerja sama dengan mantan rekannya bernama Derianto Kusuma serta seorang teman lama dari sekolah bernama Albert. Pada tahun 2012, ketiganya resmi mendirikan Traveloka di Jakarta. Nama perusahaannya adalah gabungan dari kata bisnis utamanya dan loka. Kata Sanskerta yang berarti dunia atau alam semesta. Seorang juru bicara perusahaan mengatakan Traveloka dimaksudkan untuk diartikan secara harfiah sebagai dunia perjalanan. Lanjut. Kontribusi Traveloka. Lanjut. Dalam pariwisata, kontribusi Traveloka sangat besar. Dengan mengambil sampel di masa pandemi ini, Traveloka sudah berhasil membangkitkan industri pariwisata domestik secara perlahan dengan program Epic Sale. Lanjut. Traveloka mencatat peningkatan pemesanan lebih dari 1,5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan Epic Sale pada Maret 2021 lalu. Kegiatan yang paling digemari pengguna yaitu staycation di wilayah Pulau Jawa, memesan makanan berat dan kudapan manis di area Jabodetabek, dan naik pesawat untuk weekend getaway di Bali dan Yogyakarta. Lanjut. Nah, selain itu, Traveloka juga menunjukkan kontribusinya di masa awal pandemi. Nah, kala saat itu pariwisata Indonesia sedang mengalami penurunan drastis. Tetapi, Traveloka tetap berusaha untuk bangkit dengan mengadakan UTS COVID-19 per tanggal 10 Juni 2021. Maksud saya 2020. Langkah ini juga diambil sebagai langkah untuk beradaptasi dan membantu mencegah virus COVID-19. Lanjut. Tantangan. Lanjut. Sejak awal Traveloka diluncurkan, tantangan demi tantangan mulai menghampiri. Mulai dari kesulitan mengembangkan perusahaan yang hanya ditopang oleh beberapa karyawan, mengajak maskapai agar mau bekerja sama, kemudian meyakinkan konsumen bahwa dirinya bisa membantu masyarakat untuk membantu maskapai untuk mengisi kursi yang kosong di setiap jadwal penerbangan. Kemudian ada banyak maskapai yang belum bisa menyediakan tiket dalam jumlah besar, dan kemudian kendala selanjutnya yaitu perubahan dari harga tiket yang mungkin dalam hari ini bisa berubah dan tidak sesuai dengan hari yang setelahnya. Lanjut. Kemudian kita berbicara tentang solusi. Lanjut. Jadi solusi yang diterapkan oleh sang CEO yaitu adalah dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang terbuka. Karena ia percaya apabila tiap individu diberikan otonomi atas pekerjaannya, maka mereka akan merasa lebih memiliki dan lebih bertanggung jawab dalam proyek yang dikerjakannya. Dengan menerapkan hal-hal tersebut, tiap individu dapat berkontribusi untuk memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi konsumen. Selanjutnya, gencar melakukan promosi di berbagai media. Dalam media ini maksudnya dalam bidang seperti website ataupun Twitter ataupun media televisi untuk menarik perhatian dari pihak-pihak maskapai lain untuk bisa bekerja sama dengan pihak Traveloka, dan juga untuk menarik minat pengguna untuk menggunakan dan mendownload aplikasi dari Traveloka.
Dan selanjutnya yaitu menerapkan sistem tiketing dengan ketentuan yang ketat. Jadi ini maksudnya sistem Traveloka ini memberikan waktu transaksi kepada pengguna. Setelah transfernya selesai, maka tim CSO dari Traveloka akan memverifikasi data mereka, seperti nama, tanggal lahir, alamat, dan kode validasi. Kemudian Traveloka melanjutkan transaksi ke maskapainya. Maksimal pembayaran dilakukan 30 menit setelah pengunjung sudah setuju dengan harga dan ketentuan yang berlaku. Karena jika lebih dari waktu yang ditentukan, khawatir harga tiket akan berubah. Lanjut. Baiklah, produk yang dihasilkan. Lanjut. Jadi Traveloka menyediakan layanan transportasi seperti tiket pesawat, bus, kereta api, sewa mobil, antar jemput bandara, layanan untuk reservasi berbagai pilihan akomodasi, termasuk hotel, apartemen, guest house, homestay, resort, dan villa. Kemudian ada juga layanan untuk reservasi berbagai atraksi dan aktivitas lokal, serta direktori kuliner. Selain itu, melalui aplikasi Traveloka, pengguna juga dapat melakukan pembayaran PLN, BPJS, PDAM, tagihan pulsa, dan paket internet serta TV kabel. Lanjut. Dan berikut adalah tampilan dari salah satu layanan ataupun produk yang dilahirkan oleh Traveloka, yaitu pemesanan hotel. Selanjutnya, dan ini adalah tampilan untuk produk pemesanan tiket pesawat. Baiklah, sekian dari pemaparan saya dalam bidang startup. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Putri Daulay. Dari yang kita dengarkan penjelasan dari teman-teman sekalian, bahwa apapun yang dihasilkan, apapun kesuksesan yang kita lihat pada sekarang ini, telah mengalami banyaknya tantangan dan juga telah memutar otak untuk memikirkan solusi menghadapi tantangan tersebut. Mungkin sekian hasil dari presentasi kami, banyak kekurangan dan mungkin masih banyak informasi yang tidak kami sampaikan pada penjelasan presentasi kami ini. Terima kasih kepada Bapak. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.